Gadis itu sudah terlambat berangkat sekolah. Rambutnya berantakan, dan sisa pasta gigi masih menempel di bibir ketika ia terburu-buru keluar rumah. Baru saja melangkah keluar, ia mendengar sekelompok anak laki-laki berteriak heboh. Sempat ia kira mereka menyemangatinya, namun seketika itu juga ia tersandung dan jatuh. Ternyata teriakan itu sama sekali bukan untuknya. Para siswa itu berlari melewatinya menuju siswi cantik dan elegan yang dijuluki lonceng sekolah. Di lingkungan kampus yang dipenuhi surat cinta untuk sang lonceng sekolah, gadis itu justru tak menyangka dirinya menerima sebuah surat. Namun saat dibuka, bukan surat cinta yang ia temukan, melainkan surat berantai. Isi surat itu memerintahkannya menyalin surat tersebut sebanyak 5 kali dan mengirimkannya kepada orang lain, kalau tidak, ia akan terkena kesialan. Dengan perasaan aneh bercampur takut, ia mengirim salinan pertama kepada guru matematika yang terkenal galak. Setelah itu, ia melihat dari jauh bagaimana lelaki yang ia kagumi tampak akrab dengan si lonceng sekolah. Surat kedua ia kirimkan kepada lonceng sekolah yang kebetulan tinggal tepat di sebelah rumahnya. Suatu hari ia melihat seorang pembuli mendorong-dorong lelaki yang diam-diam ia sukai, seolah melindunginya dari sesuatu. Tanpa pikir panjang, gadis itu mengirimkan surat ketiga kepada si pembuli. Namun begitu si pembuli membuka surat tersebut, bencana menimpa, sebuah mobil melaju dan menabraknya. Gadis itu terkejut dan ketakutan ketika mendengar kabar itu. Terlebih lagi, si pembuli bersumpah akan mencari tahu siapa pengirim surat tersebut saat festival sekolah berlangsung. Tidak lama kemudian, kelompok si pembuli menemukan salinan surat di dalam meja gadis itu. Mereka yakin ia terlibat. Selesai sekolah, mereka mengurungnya dan menyeretnya menemui sang pembuli untuk sebuah interogasi langsung. Gadis itu begitu takut hingga hampir menangis di depannya. Namun yang mengejutkan, si pembuli tidak menghardiknya. Setelah mengetahui gadis itu melakukan semua itu untuk melindungi lelaki yang ia sukai, si pembuli justru menawarkan diri untuk menjadi temannya. Sejak saat itu, gadis tersebut berubah menjadi semacam asisten panggilannya. Setiap hari, ia harus mengerjakan PR si pembuli dan membelikan makan siangnya. Syarat pertemanan yang cukup berat. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia dipaksa bolos hanya demi ikut roller skating bersama kelompok itu. Padahal, berdiri dengan sepatu roda saja ia tidak bisa. Ia dipaksa mengikuti rombongan dari belakang, sampai akhirnya tubuhnya terpental dan menghantam pagar pembatas.